Katanya sih bahagia sederhana, tapi coba deh pikir lagi, yakin bahagia itu sederhana? Katanya sederhana, tapi kok isi instastorynya keluhan semua? Status WhatsAppnya itu kenapa tuh? Kok makian? Yakin masih anggap bahagia sederhana? Untuk kamu yang sedang dengar podcast Introvert Bicara kali ini, hai, aku Anis di sini. Biasanya podcast gue ngebahas tentang self improvement, tipis-tipis bahas isu perempuan dan tips-tips saat kuliah. Random lah kadang tentang reflection thoughts gue terhadap suatu hal. Nah, lo bisa follow Instagram gue di @mdkc_. Ngomongin bahagia ya, ada beberapa tips yang mau gue share kali ini. Semuanya based on my experience dan cukup berhasil, at least untuk diri gue sendiri. Bahagia tuh apa sih buat lo? Apakah bahagia tentang uang, tentang kesuksesan, atau tentang lo berhasil nikah duluan ngalahin temen sekelas lo? Atau bahagia buat lo bisa pergi jalan-jalan ke tempat hits, punya foto super HD yang bisa lo taruh di Instagram. Buat lo apa arti bahagia? Komen dong, gue mau denger makna bahagia versi lo. Kalau katanya quote sih dan kata orang-orang di instastory-nya, bahagia itu sederhana. Saat gue baca, gue jujur agak bingung, maksudnya apa yang sederhana? Apakah makan di restoran mahal dan cekrak-cekrik terus upload di media sosial itu sederhana? Menurut gue, bahagia itu tidak sederhana. Kok gitu Nis? Iyalah, gak ada bahagia yang lo dapetin tanpa usaha di dunia ini. Even lo mau makan, misalnya lo harus masak dulu kan, atau pesen GoFood. Gak tiba-tiba lo bahagia dapet makanan dari langit. Menurut gue, bahagia itu adalah tanggung jawab diri sendiri. Lo gak bisa berharap apapun dengan siapapun di dunia ini, bahkan orang tua sekalipun. Karena misalkan ada keadaan dimana mungkin orang tua lo gak bisa bikin lo bahagia hanya karena gak bisa ngasih fasilitas buat hidup lo. Itu kenapa diri sendiri adalah satu-satunya yang bisa lo andelin dalam hal kebahagiaan, karena lo sendiri yang memilih untuk bahagia atau tidak bahagia. Misalnya saat lo jatuh dari motor, muka udah baret-baret berdarah, motor agak penyok ya. Di sini lo ada dua pilihan, yaitu apa lo milih untuk bahagia karena setidaknya lo masih hidup dan selamat dari kejadian itu, atau lo milih untuk tidak bahagia, kesel, marah karena lo jatuh dari motor. Gambarannya kayak gitu. Coba sekarang yang lagi merasa ada masalah, lo tahu kan harus milih apa? Nah, biar gue semakin bahagia nih karena di rumah aja untuk memutus rantai COVID-19 ini, gue mau share tips bahagia versi gue yang mungkin akan bisa juga lo terapin untuk kehidupan lo. Yang pertama, tipsnya adalah moment now. Maksudnya apa tuh momen now? Maksudnya adalah hiduplah saat ini dan sekarang. Nikmatin aja sekarang yang lo lagi jalanin. Momen lo makan, momen lo ngobrol sama keluarga, momen lo kerja depan laptop, apapun itu nikmatin yang sekarang, yang sedang terjadi. Bukan ngambang mikirin masa depan yang belum terjadi gitu. Yang kedua, build growth mindset. Apa tuh? Jadi pikiran itu terbagi menjadi dua, yaitu fixed mindset dan growth mindset. Fixed mindset itu contohnya adalah saat misalkan teman lo menjadi juara 1 nih lomba nyanyi. Di sini akan keluar fixed mindset atau growth mindset. Kalau lo melihat itu dengan ngomong dalam hati, dia mah emang berbakat, apa aja bisa dia, ngedance bisa. Gue mah apa? Gue nggak ada bakat sama sekali soal gituan. Nah, ini adalah fixed mindset di mana otak lo udah mengecilkan diri sendiri dan stuck tidak merubah keadaan apapun. Nah, sedangkan kalau misalkan growth mindset itu saat ada kejadian seperti itu, teman lo lagi menang juara nyanyi, lo akan berpikir bahwa wah gimana ya bisa kayak dia ya, kok bisa menang juara 1, mungkin latihannya keras banget ya.
gimana ya biar caranya kayak gitu, gue mau belajar kayak gitu biar gue bisa menang juga. Nah itu yang disebut dengan growth mindset, artinya otak lo itu sudah terpasang bahwa itu adalah sebuah solusi, bukan mengecilkan diri sendiri. Oke, yang ketiga adalah journaling. Ini yang sekarang mulai gue lakukan dan memberikan kebahagiaan 10 kali lipat, booster pokoknya. Journaling ini menuliskan hal-hal yang ada di pikiran lo supaya gak overload, stres. Lo bisa tulis semua yang terlintas dalam otak ke buku jurnal. Nah, gue pribadi menuliskan schedule harian secara sistematis ya. Jadi selama di rumah aja gue punya pegangan untuk tahu jam segini gue harus apa, jam segini gue olahraga, kerja, dan lain-lain. Jadi seharian itu gue tidak berpikir kemana-mana ke hal yang bikin stres, kayak mikirin hal-hal yang belum terjadi. Gue juga sering tuh nulis yang namanya jurnal bersyukur. Ini tuh ngaruh banget karena semakin lo nulis semakin lo pandai bersyukur. Tapi asli ya, gue jadi merasa hal kecil itu berharga banget. Jadi ya gue tulis aja, kayak misalkan gue bersyukur cuaca hari ini cerah, gue bisa bangun sehat, gue makan gak kekurangan. Gue yakin ya dengan nulis jurnal bersyukur setiap hari, di pagi hari atau di malam sebelum tidur, akan membuat lo jauh lebih bijak. Yang keempat adalah olahraga. Ya, meskipun gue gak jago-jago amat ya olahraganya dan belum konsisten 100%, tapi gue percaya bahwa olahraga itu bikin bahagia. Kenapa? Karena konon katanya olahraga ini mampu meningkatkan hormon endorfin atau yang dikenal hormon kebahagiaan dan baik untuk otak. Olahraga juga dapat mengurangi hormon kortisol yang memicu stres. Jadi gue memutuskan untuk at least olahraga seminggu 2 kali. Kalau sekarang 2 hari sekali gue olahraganya, dan masih yang santai-santai aja karena gak gitu juga bisa kalau ngikutin yang gerakannya heboh abis. Jadi biasanya olahraganya lihat dari YouTube dan gerakannya yang masih bisa lah ya diikutin, dan sesekali juga ikut yoga. Terbukti sih ya, gue merasa setelah workout memang lebih fresh dan happy aja gitu bawaannya. Dan tips yang terakhir adalah yang kelima, not checking social media all the time. Tips bahagia ini yang terakhir lo harus banget cobain. Gue tantang lo untuk gak buka HP dari bangun tidur sampai zuhur ya, dan rasakan kenikmatannya. Asli sih ini kerasa banget ya. Lo kayak ngerasa lo hidup gitu di dunia nyata ini gitu kan. Karena bener loh, manusia itu kan punya limit space untuk menampung segala informasi ya. So saat informasi banjir di kepala lo siap-siap aja bakal pusing. Dan percaya atau enggak, semakin lo banyak ngecek sosmed berlebihan, lo sangat ada kemungkinan terpengaruh. Lo menjadi merasa kurang atas hidup lo merasa hidup lo kok kayak begini amat, gak seenak A, gak sebahagia B. Ini nih yang bahaya banget, harus banget dikontrol kegiatan yang satu ini. Karena once lo merasa gak bersyukur, lo akan mikir negatif dan bikin gak semangat ngejalanin hari. So sebisa mungkin untuk kasih jadwal kapan lo harus main-main di sosmed dan kapan lo hidup secara real, biar gak halu shy gitu deh. Itu dia 5 tips yang gue bagiin. Semoga bisa bermanfaat untuk lo yang denger podcast ini. Semoga bisa juga diikutin. Share dong kalau ada hal yang bisa lo petik dari podcast ini ke kolom komentar atau DM Instagram gue di @mdkc_. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa bahagia kata Anji. Kalau gue sih jangan lupa hidup. Bye.